Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 5 banyak yang belum selesai ya. Saya lihat tidak apa-apa karena itu memang ngitungnya agak, terutama beberapa dari kalian itu ada yang mengumpulkannya, terutama yang di MRK 32 itu Excel semua ya, jadi agak ya bisa sih dikoreksi, cuman maksud saya kalau ditulis dengan di Word-nya mungkin lebih, ya kan, lebih gampang kan. Cuman saya sudah lihat beberapa ya kan. Kemudian yang tugas sebelumnya mungkin terkait dengan reservoir itu saya pikir tidak ada masalah, tapi kalau nanti ada yang ditanyakan silahkan. Kita materi hari ini adalah kita akan mengevaluasi terkait dengan tugas 5 ya, karena itu merupakan hal yang penting di dalam jaringan, sehingga Anda bisa memutuskan untuk menggunakan pompa, menggunakan menaikkan reservoir dan sebagainya kan. Ya. Oke, sebelum saya sudah ngambil beberapa sampling aja dari tugas di 3 kelas ini. Saya ambil samplingnya aja tentang cara pengerjaannya kan. Saya coba share kan ya. Oke. Saya nyoba ngambil beberapa perhitungan ya. Pertama ini kan ada rumus yang Anda tulis, mungkin ini kemarin kita sudah revisi ya. Ini harusnya 3,7D kan, bukan 8 ya. Ini nanti dilihat ya semuanya. Jadi ini 37D kan, bukan 3,78 ya. Ini kemarin sudah kita revisi kan. Kemudian terkait dengan ini ya, pertama rumus yang bawah ini sudah sesuai kan. Kemudian yang kedua terkait dengan rumus Hazen-William ini pengerjaannya seperti ini, sudah sesuai kan ya. Maksud saya yang di Excel itu yang diuraikan itu diuraikan seperti ini gitu loh ya. Jangan diuraikan di Excel-nya gitu loh ya. Ditulis lagi di Word, karena nanti Anda kan harus membuat laporan kan ya. Laporan atau skripsi itu kan bukan Excel kan. Excel itu membantu Anda menghitung kalau itu banyak ya. Tapi kalau contoh soal dan sebagainya mungkin Anda tulis narasi seperti ini yang saya maksudkan ya. Ini jadi ditulisnya seperti ini kan. Kemudian di sini ada yang sama ini ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan jaringan ya, jaringan di sini itu ada yang jaringannya itu adalah loop ini kan, jaringan loop ya kan. Nah, ini yang kemarin kita minta Anda supaya tidak loop. Kalau loop ini nanti kan evaluasinya kan akan beda kan ya kan. Menghitung debit di jaringan ini kan akan beda ya. Loop ini kan ya. Sehingga ini supaya tidak loop, mungkin bisa Anda putus salah satu, misalnya 45 ini di delete ya kan pipanya, sehingga langsung 65 sama 34 ya kan. 45-nya tidak nyambung, atau Anda delete yang ini 6, pokoknya dia diputus lah supaya tidak apa itu terjadi jaringan loop ya kan, jaringan loop.
nanti ini akan beda. Analisanya untuk kontinuitasnya akan beda ya. Ini ada yang masih menggunakan loop ya kan. Ini mungkin harus diputus salah satu pipanya ya. Nanti dicek kalau yang lain. Ini saya ambil sampling aja dari yang dikumpulkan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya ya kan, pengambilan jenis pipa ya kan. Pipa mungkin yang umum lah ya kan. Ya tabel di situ kan mungkin tabel dari luar dan sebagainya kan ya. Luar negeri mungkin masih ada yang menggunakan plaster semen dan sebagainya. Ini kan mungkin ini kalau untuk pipa gorong-gorong ya kan. Gorong-gorong kan juga kadang-kadang kan juga diasumsikan saluran tertutup kan ya. Mungkin menggunakan plaster semen. Tapi kalau pipa air bersih kan kalau menggunakan plaster semen kan agak lucu ya kan. Gunakan yang umum aja kan ya, yang umum ya mungkin pipa besi ya kan, cast iron atau pipa galvanis ya kan, atau PVC ya kan, atau yang lain ya kan. Saya hanya memberikan tabel itu mungkin Anda bisa explore di internet itu ya, yang lainnya yang tidak ada di situ ya Anda cari gitu ya. Seperti viskositas itu kan di situ mungkin suhunya tidak ada yang 20 ya kan. Kalau suhu kemarin ada yang tanya berapa suhunya ya suhu air itu berapa sih ya kan. Itu kan uh, sudah bagian dari feeling engineer Anda kan ketika merencanakan itu tidak mungkin ada air terlalu dingin juga tidak mungkin ya kan. Suhunya suhu ruang antara 20-25 itu kan air itu kan. Nah, itu hal yang mungkin perlu pertimbangan yang sifatnya engineer kan, feeling engineer-nya mainnya di situ gitu kan. Anda sudah kelas 4 kan mau lulus sehingga hal yang sifatnya umum ya kan, hal yang sifatnya tidak khusus itu Anda sudah harus bisa mengambil satu asumsi, oh ini airnya sekian ya. Oh ini jenis pipanya yang umum adalah ini jangan menggunakan pipa yang katakanlah plaster semen ya kan, karena tidak umum kan di Indonesia. Dan di luar mungkin ini untuk gorong-gorong yang saluran air kotor misalnya. Air kotor kan juga salurannya tertutup kan, ya, mungkin cocok ini kalau untuk air kotor kan, saluran air kotor kan. Ya. Nah ini rumus AFF Darcy Weisbach yang sudah sesuai dengan revisi kan ya. Seperti ini ya, sampai itu nanti ada yang masih salah nulisannya ya. Oke. Itu yang terkait dengan apa itu tugas 5 yang perlu direvisi kan. Kemudian terkait dengan ketika sudah kita masukkan ke satu jaringan ya kan, dengan AF-nya ya. Nah, saya juga ngambil dari salah satu desa Temon yang ini dari Excel kan. Jadi ini HF-nya sudah dihitung secara ya kan berdasarkan ketentuan kemarin, ada yang pakai Darcy Weisbach, ada yang pakai Asham William ya kan, tapi itu hanya sampling aja Darcy Weisbach, yang lainnya kan rata-rata pakai Asham William ya. Ya. Nah, di sini ya kan ini sudah dipasang di sini. Kemudian yang berikutnya adalah dengan asumsi bahwa sepanjang pipa ini, pipa RC1 ini, R ini sumber ya, RC1 ini, ya ini saya kurang tahu, cuman ini saya asumsikan ini kan, jadi elevasinya 550 ke 500. Ini kan turun 50 kan ya. Ya. Berarti kan beda tingginya 50 plus kan ya, plus 50. Kemudian dikurangi AF-nya sehingga 45, sekian ya. Kemudian kita menghitung kedua ya kan. Ini ada plus lagi sebesar berapa? 150 kan ditambah 45 ini dikurangi ini kan. Kan akumulasinya seperti itu kan ya. Dan kalau misalnya Anda jadi
Saya pikir enggak terlalu sulit ya, tinggal nanti kalau ini awal lagi kan ya. Ya. Jadi ini sisa di C2 ya kan ini kan. Berarti kan ini sisa di C2 itu 131. Ini kan cukup besar kan ya. Cukup besar. Berarti tidak sesuai kriteria kan. Terlalu besar kan tekanannya 131. Tapi tidak tahu nanti apakah C2 itu nanti ada yang berikutnya enggak ya kan. Itu kita lihat lagi nanti ya. Ini kan 131 kan kebesaran ya. Kalau kebesaran gini mungkin solusinya bisa ya kan menggunakan sisa apa itu Pak pelepas tekan dan sebagainya kan. Ini kan tidak oke kan dari sisi kriteria tekanan kan ya. Kemudian ini berarti baru lagi C1 ke C3 ya. C1 ke 3. C1 ke 3 ini ya kan. Ini kan kalau kita lihat ini ada sisa 100 kan ya. Beda tingginya 100 kurangi 29 ya 70 ini kan. Oke kan. Kemudian di sini setelah berikutnya dari C1 ya kan ke C5. Rupanya ini kan berpusatnya di C ya. C itu menyebar ke beberapa kan. C1, C2, C1, C3 ya kan. Jadi ini pakainya jaringannya modelnya adalah yang radial itu kan, radial itu dari C1 kemudian menyebar ke beberapa kan. Kelihatannya seperti itu. Kalau melihat ini ya. Jadi ketika di sini ada 28,99 ini kan memang terlalu besar ya, tapi kita lihat nanti di berikutnya ini kan berarti di C5-nya ini kan terakhirnya di C5 kan. C5-nya ini perlu dengan solusinya bagaimana supaya tekanannya lebih dari 10 kan ya. Yang di C1 C5 ya kan. Kemudian C1 C6 ini meneruskan ya, C6 ke C8 ya kan. Nah, itu seperti ini perhitungannya ya kan. Sehingga di sini nanti masing-masing kan punya strategi kan membuat jaringan itu kan. Jadi kalau dibuat seperti ini kan model ini senternya kan di C1 semua kalau saya lihat kan. C1 menyebar ke C2, C1 ke C3 ya. Menyebarnya ke sana. Ya. Kalau kita lihat dari jaringannya ini ya kan. Saya enggak mencantumkan ini punya siapa, cuman saya menganalisa dari ini aja, dari pipa yang digunakan itu kan kelihatannya seperti itu. Ya. Silakan Anda menggunakan model seperti ini atau yang lain silakan. Seperti yang sebelumnya tadi kan yang ini kan tidak menyebar di satu pusat kan. Ini sumbernya ada di mungkin di titik sini, titik satu ini ya. Titik satu menyebar ke sini kan. Menerus sini kan. Oke. Itu yang terkait dengan evaluasi untuk ini apa itu tugas ya, tugas kalian. Tapi masih banyak yang belum kumpul kan. Kalau yang dari Excel dari MRK 23 kayaknya sudah banyak kan. Cuman coba dibuat penjabarannya seperti rumus ini kan, ya, supaya tahu Anda dari mana asalnya. Karena nanti ini di berkas skripsi Anda harus menguraikan ini. Selain yang lain mungkin ditampilkan. Dan seperti itu, ya. Nah, itu ada pertanyaan mungkin dari yang saya ambil samplingnya ini kan.
Ya. Saya mau tanya yang sisa tekan tadi. Ya. Kalau misalkan yang di C1 yang 131 itu diberi pelepas tekanan itu pengaruhnya ke jaringan selanjutnya itu gimana, Pak? Ini kan tidak ada terakhir kan ini. Nggak tahu ini ada selanjutnya enggak gitu. Kalau misalkan yang nanti lanjut itu pengaruhnya gimana, Pak? Ya pengaruhnya kan nanti dilihat di tekanan berikutnya tambah besar atau tambah kecil kan. Ya. Dan jelas kan ini di sepanjang pipa C1 C2 ini kan terlalu besar kan tekanannya, ya kan? Ya mungkin harus dikurangi gitu loh kan. Ada pelepas tekan di antara pipa ini kan. Ya. Misalnya pipanya sepanjang misalnya 100 meter misalnya. Ya mungkin dikurangannya di tengah-tengahnya atau ya, untuk mengurangi di situ kan. Ya. Tentunya kan mengurangi kan kita desain pelepas tekannya juga nanti memperhitungkan pipa berikutnya kalau memang itu ada C berikutnya kan. Ya kan. Ini kan kalau saya lihat kan habis C2 kan biasanya kan ke C3 tapi kan kemana saya belum ngecek kan ini. Cuman kan saya melihat dari ini aja kan. Ya. Jadi untuk pipa C1 C2 ini nanti akan bermasalah gitu. Ya. Tekannya Kalau terlalu misalkan besar. contohnya yang itu, Pak, C6, C8 itu kan minus, Pak. Harusnya kan 10. Itu ngaruhnya ke C8, C9-nya gimana, Pak? Di mana C6 C8 ya kan. C6 C8 ini kan kemudian kan mengalir lagi ke C8 C9 ya kan. Ini sudah plus lagi kan ya. 425 375 ya kan. Ya kan. Kalau di sini kan, kalau di sini tidak ada pengambilan ya kan. Di C8 ini tidak ada pengambilan, mungkin tidak masalah kan ya. Tidak ada pengambilan kan. Ya. Tapi ketika di sini ada pengambilan di C8 itu punya masalah nanti. Ya. Artinya diambil debitnya itu loh. Ya. Kalau tidak ada, misalnya pengambilannya di C10 ya mungkin masih oke aja kan ya. Mungkin karena pipa itu kan dari berarti kan ini asumsinya kan kalau kita lihat dari elevasinya nih kan dari 490 kemudian ke 40 C40 ke 425 kan ya. Kemudian ini panjang ini pipanya kan. Kalau kita lihat AF-nya kan panjang kan ya di 22 ini. Ya kan? Padahal ini selisihnya cuma 15 ini 22 berarti kan otomatis minus. Tapi ketika ini berlanjut ke C8 C9 ini beda tingginya 50 ya kan pipanya ya kan. Makanya penggambaran potongan memanjang itu penting ya kan. Potongan memanjang dari ini itu seperti apa sih? Ya ini solusinya sebenarnya bisa apa penggaliannya kan ya yang diturunkan ya galiannya yang diturunkan kan supaya ini kan hanya kalau kita lihat ini di sini kan C6 C8 ini kan mengikuti penggaliannya mengikuti muka tanah kan ya ya kalau digali kan kalau mengikuti muka tanah akan minus kan tapi kalau misalnya didalamkan lagi misalnya kan atau di yang di C40 ini agak naik kan kemudian yang C25 ini diturunkan ya, ya. Di C8 itu diturunkan itu sudah turun kan. Ya. Itu beberapa hal yang istilahnya setiap node ini memiliki sebuah kita mau melakukan apa kan untuk mengatasi tekanan itu kan ya. Ya. Tuh. Oke. Jadi bisa
strategi penggaliannya, ya, peletakan pipanya itu. Tapi kalau di C8 ini tidak ada pengambilan, ya tidak masalah. Ya. Ya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Pak, saya tuh bingung, Pak, karena PA min PB min HF saya tuh minus semua. Soalnya beda kedua elevasi saya yang pertama dari sumber ke node 1 itu dikit, cuma HF-nya itu besar. Ya. Jadi kan kalau yang pertama minus, ke bawahnya Ya, minus otomatis gitu, Pak. minus. Ya Ya. itu gimana, Pak? Soalnya hasil akhir saya itu sampai minus 500 gitu, Pak. Ya. Sudah dicek rumusnya. Jadi HF itu memang kalau menggunakan Hasim William dengan Darcy itu selisih ya, selisih. Ya kan? Selisihnya coba dicek satuannya dan sebagainya. Kadang satuannya ya kan itu Anda cek lagi perhitungannya kan. Jadi kan kalau kita lihat perhitungan ini kan ya, perhitungan HF yang Hasim William ini kan ya. Ya, ini panjangnya 900 kan ya. Panjangnya. Panjang itu menentukan kan ya. Ini cuma 1,72 ya kan. Dengan C-nya 140 ya kan. C ini kan menentukan jenis pipa kan ya. 140 ya kan. Ini 1,7 HF-nya. Dengan Q-nya mungkin coba lihat satuan Q kemudian satuan D itu Anda lihat ya. Bisa jadi salah satuan ya kan sehingga hasilnya juga HF-nya besar kan ya. Jadi dicek lagi ya, satuan di rumus itu ya. Karena rumusnya itu kan pangkat-pangkat kan. Jadi kalau Anda misalnya di Excel itu tidak bisa menulis langsung ya kan. Ya Anda buat bertahap, penyebutnya berapa, pembilangnya berapa gitu di pangkat-pangkat itu aja. Kadang-kadang kan banyak kurung kan. Itu yang harus Anda cek lagi ya. Gambaran seperti itu. Itu, Pak. Apa karena sumber ke node 1 saya itu sampai 1,5 kilo itu, Pak, yang bikin HF-nya besar? Iya bisa jadi seperti ini. Berapa HF-nya? HF-nya 30-an, Pak. 32 atau 34 gitu. Terus yang Anda pakai diameternya berapa? 114. 114 apa? Mili. Mili. 0,114 meter. Ya. Ya sama dengan ini berarti 0,114 ya. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Ini aja kalau misalnya perhitungan ini perhitungan ini sudah betul belum kamu cek kan. Kalau ini kan 1 kiloan ya 900 ini hampir 1 kilo kan ya. Iya. Mesinnya kan tidak jauh dari ini kan. Paling selisihnya berapa itu? Debitnya berapa? Debitnya paling besar, Pak. Karena kan itu disumberkan, Pak, ke dua desa. Debitnya? Bentar, Pak. 0,01-an, Pak. 0,01 ya. Bentar. Iya. 0,01. Bisa jadi diameternya dibesarkan. Jadi kalau diameter dibesarkan kan otomatis kan kecil kan, asal V-nya masih memenuhi. Iya, Pak. Ya. Iya. Jadi strateginya mungkin itu tadi kalau kita lihat rumus ini ya. Rumus ini kan D-nya sebagai penyebut kan. Otomatis kalau penyebutnya kita besarkan ya kan, asal V-nya masih memenuhi sehingga HF-nya menjadi kecil. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi ini seninya di sini. Kita merencanakan itu memilih diameter supaya HF-nya kecil tapi masih memenuhi kriteria. Memang kalau terlalu kecil otomatis pipanya terlalu kecil diameternya, HF-nya mungkin besar itu. Apalagi ini sudah besar kan ya. Itu ya. Jadi dicek lagi pemilihan diameter ya kan, diameter
pipanya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang perhitungan sisa tekan itu perhitungannya pengurangan secara kumulatif hanya pengurangan elevasinya saja, Pak? Ini ya. Iya, Pak. Ya, bisa kumulatif tergantung dari jaringannya kan. Seperti kalau ini kan misalnya. Kalau dari C6, C8 ini kan menerus kan ya. C6, C8, C8, C9 ini kan menerus, ya kan. Nah, di sini kan menerus, ya kan. Sehingga Ya, Pak. ini kumulatif kan. Kita lihat misalnya di sini sudah minus kan, ya. Kemudian dari tekanannya sudah minus. Ketika ini 425 itu 75 kan. Berarti kan harus diminuskan ini dulu kan ya. Iya, Pak. 50 itu diminuskan 7 ini diminuskan 18 berapa? Ini kayaknya belum diminuskan. Sudah diminuskan. 50 dikurangi 7 dikurangi 18. Benar, 31 ini. Coba dihitung. Kalau saya lihatnya dari yang R ke C1 terus C1 ke C2 itu kan harusnya hasilnya minus ya, Pak? R ke C1 ya? Iya. Ini kan berapa? 50 dikurangi 4, 45 kan ya? Ya, tak benar. Nah, 45. Kemudian 500 ke 50 itu kan plus kan? Ini plus ditambah plus kan ini? Berarti kan 45 tambah 50 kan? 90 kan ya? Iya, Pak. 90 dikurangi 18 mestinya. Oh, jadi yang 45 itu ditambah 500, Pak? Bukan, iya ditambahkan ke 500 ini kan. Atau ditambahkan ke beda tinggi 50 ini loh. Oh, baik, Pak. Ya, di titik 500 ini sudah tekanannya sekian kan ya. Ya. Kemudian kalau berdasarkan elevasi di titik ini kan, itu kan elevasi Z-nya aja sudah 50 kan. Berarti kan 45 tambah 50. Berapa? 90 kan ya. 95 ya. Iya, 95 dikurangi 18 mestinya. Berarti berapa? Tidak 131 kan ya. Apa seperti itu? Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang ini loh, yang ini meneruskan R C1, C1, C2 ya kan. Iya, Pak. Ya kan? Contoh kemarin kan gitu. Jadi akumulasinya tekanan ini masih digunakan untuk perhitungan berikutnya kalau memang ada jaringan berikutnya, ya kan? RC1 ini. Ini tidak 131 ini. Karena tekanan yang sesungguhnya ini benar ya 150 ini ya. 150 tambah 45 ya. Tambah 45 berarti kan 190 dikurangi 18. Besar ini. Ya. Betul, ini kan 500 ke 350 kan 150 kan ya. Ditambah 45. Tekanan di titik C1-nya sudah plus 45 kan ya. Kemudian HF-nya dikurangi 14. Kalau kebetulan di PA min PB itu ya, misalnya PA min PB itu minus seperti kasus yang C6 C8 ya kan. Ya, otomatis kan ada pengurangan di situ kan. Jadi C8 C9 itu kan beda tingginya selisihnya berapa? 425 475 berarti berapa? 50 ya. 100 berapa itu ya? 50. Ya 50 kan. 50 dikurangi 7. Terus dikurangi 18. Kan gitu. Kalau ini plus jadi plus kan 50 plus. Kasusnya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini kan yang C ini C
C6, C8 itu kan kan C8 ya. C8 ke C9 ya kan. C9. Itu kan sama dengan C8 ke C9 ya. 425 kan. 25 dikurangi 375 ya. Dikurangi ya. Kebetulan ini pengurangannya juga minus kan, kalau di C8 itu plus ya plus kan ya. Dikurangi 7,28 ya kan. Terus dikurangi HF-nya. HF-nya 18,6 ya kan. Kan seperti itu. Berapa ini hasilnya? 24 kan ya. Sekarang kita lihat yang C1, C2 ya kan. Dan C1, C2 ya. C1, C2 itu kan berarti 500 kan. 500 kan. Ya. C1, C2 ya kan. Itu kan sama dengan 500 dikurangi 350, setnya dulu ya, 350. Iya, Pak. Ya kan? 350 dikurangi P di C1 yaitu 45,5 ya kan. Terus dikurangi ditambah ini. Ini bukan dikurangi, ditambah ini. Karena dia ada tekanan kan ya. Ditambah 45 ini ya. 0,508 terus dikurangi HF-nya 18,6 berapa ini? 176,8. 176 ya. Segitu. Ya kan? 107,6. 176, Pak. 176. Ya. 176 ya kan. Kan seperti itu. Jadi diakumulasi kan, cuman dilihat hasil yang di situ ya. Oh, iya, Pak. Ada yang lain? Oke. Jadi ini sebenarnya kalau di program itu sudah langsung ya kelihatan di iterasi sendiri sama software kan. Cuman ini kan supaya tahu istilahnya dasarnya menghitungnya itu. Nanti kalau di WaterCAD atau EPANET itu sudah langsung tabel-tabel itu, Anda tinggal ngecek aja V-nya berapa, P-nya berapa gitu aja kan. Kalau P-nya ini terlalu besar ya kan, berarti kan Anda punya solusi dan harus melakukan apa dan sebagainya. Ya. Oke. Ada yang lain? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Untuk apa? Yang merencanakan untuk dimensi itu berdasarkan kan kita milih kecepatan sama apa dari tekanan. Debit itu kan ketemu luasan. Nah, itu kalau seumpama tidak memenuhi itu berarti D-nya yang dibesarkan, Pak. Iya, jadi kalau tidak memenuhi misalnya maksudnya tidak memenuhi dari apa itu? Iya, HF-nya. HF-nya kan ya. Tidak memenuhi HF-nya. Ya kalau berdasarkan rumus yang di sini ini ya. Rumus di sini baik rumus Darcy maupun Hasem William ya kan. Itu kan D kan sebagai penyebut kan.
D sebagai penyebut. Ya. Hasim William juga D-nya sebagai penyebut, pembagi lah. Ya. Nah, di sini otomatis kan bisa kita besarkan. Kalau pengen HF-nya itu kecil. Tapi pembesarannya harus, makanya di situ kemarin kan merencanakan dengan V rata-rata, V maksimum, atau V minimum itu. Ya. Kita ambil dulu V rata-rata, V tengah lah ya. Tengah antara misalnya 0,2 sampai 0, sampai 3 misalnya. Itu di tengahnya berapa? Ambil 1 misalnya. V-nya 1. Ketemu A-nya kan. Ketemu D-nya. D ketemu, kemudian dimasukkan ke rumus HF ini. Ketemu HF berapa sih dengan panjang pipa itu? Dengan kita milih jenis pipa, kemudian nanti ketemu HF-nya berapa. Oke, itu ya. Cara kita ambil dimensinya seperti itu. Berarti itu untuk V-nya itu satu skema itu nggak boleh beda-beda ya Pak, harus sama semua. Kalau seumpama satu pipa. Oh, satu pipa berarti iya. Sama pipa lainnya itu boleh beda Pak? Ya boleh beda kan. Q-nya aja yang sama kan. Iya Pak. V-nya boleh beda. Dengan diameter yang beda otomatis kan beda V-nya. Q-nya kan sama. Iya Pak. Iya Pak, sudah. Terima kasih Pak. Ya. Oke, yang lain silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa dilanjutkan. Cuman ini ada yang kemarin saya mencoba untuk jadi bentuknya nanti bukan laporan ya, karena laporan itu nanti jadi banyak kan, waktunya juga tidak nutut. Saya hanya mengevaluasi dari kelas yang saya bimbing kemarin, baik air bersih maupun drainase kan, maupun irigasi itu kelemahannya adalah dalam menyusun jurnal ya. Jurnal sering terlambat ya kan. Padahal jurnal itu ketika sudah Anda menghitung itu sudah bisa Anda set kan jurnalnya seperti apa kan. Ya. Saya akan berikutnya mungkin terkait dengan ini apa itu? Untuk latihan menulis jurnal dari tugas ini, ya, dari tugas ini, supaya nanti ketika Anda skripsi itu pembuatan jurnal tidak sampai terlambat, ya. Nanti saya share formatnya, jadi template-nya nanti saya sharekan ini. Contoh ini kan, ini template-nya yang nanti kita akan pakai kan. Jadi jurnalnya modelnya seperti ini. Ini kebetulan saya ngambil dari penelitian di Politeknik kan. Tapi saya lihat sama di jurnal online D4 yang OJS itu juga sama ya kan. Yang di online kan itu ya kan. Modelnya seperti ini nanti jurnalnya kan. Ada pendahuluan ya. Pendahuluan, terus kemudian ada semacam metodenya ya kan. Metodenya apa ya. Kemudian kalau nulis tabel itu ya. Jadi modelnya seperti ini. Nanti format yang harus dimasukkan ya kan. Anda bisa coba nanti di
di-download ya atau Anda lihat di jurnal skripsi MRK ya. Seperti apa formatnya ya. Itu di situ nanti akan ada contoh-contohnya ya. Kemudian yang harus masuk di jurnal itu ya kan, karena ringkasan ya kan, supaya jelas mungkin ada rumus ya kan. Kemudian ada tabel, ada gambar. Ya, terus ada uraian. Nah, untuk laporan jurnal ini itu datanya dari tugas yang sudah Anda buat mulai tugas 1 ya kan sampai tugas 5 ini ya. Tugas 5 ini. Silahkan Anda masukkan di situ semua yang ya kan yang ada di tugas itu ya. Tentunya karena jurnal sehingga singkat tetapi informasi itu jelas. Yang Anda mau tuliskan itu untuk apa sih? Ya, untuk katakanlah di situ kan judulnya kan perencanaan ya, air bersih untuk desa ini kan ya. Kemudian nanti abstrak itu ya Anda buat, kemudian Anda translate ke bahasa Inggrisnya, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada biasanya pendahuluan, terus metode, hasil dan pembahasan. Nanti yang akan dimasukkan apa saja, ya kan? Itu Anda set sendiri seperti apa sih kalau Anda membuat jurnal itu, ya. Karena ini kewajiban ya untuk upload jurnal yang D4 ini. Kalau D3 mungkin tidak ada kewajiban untuk mengupload jurnal ini. Oke. Ada yang tanya mungkin dari sini? Penulisan ininya hampir sama dengan ini. Tapi yang di apa itu? Yang kemarin saya bimbing itu ada sebentar tak lihat. Kemarin jurnal. Enggak. Nah, ini contohnya. Nah, jurnal yang di JOS MRK ini, ya. JOS MRK, contohnya seperti ini. Ini kebetulan tema drainase kan. Kelihatan ya? Belum muncul Pak yang Word baru. Oh, belum muncul. Bisa stop dulu ini. Nah, ini. Oke. Ini jurnal yang di JOS. Jurnal online skripsi. Ini namanya JOS MRK Polinema. Nanti Anda menguploadnya di sini. Mengupload jurnal skripsi yang Anda tulis itu di sini. Contohnya ini. Ini yang sudah saya sisir kemarin ya. Ya, ada pendahuluan, ya kan, kemudian ada metode, ya, metode itu bisa data isinya, ya kan, kemudian ada teori, ya kan, tentang yang Anda masukkan apa, ya kan, kemudian teori-teorinya, ya kan, kemudian metode itu dasar teori lah, ya kan, ya. Bisa
bisa dasar teori, bisa flowchart, ya kan, dimasukkan ke situ, ya. Kemudian berikutnya terkait bisa kalau di air bersih ya bisa pokoknya dasar teori kan bisa terkait dengan rumus, dengan standar, peraturan, ya, ketentuan itu bisa masuk teori, ya. Terus kemudian flowchart-nya. Flowchart itu tahapan merencanakannya, termasuk hal-hal yang memang terkait dengan perencanaan. Kemudian setelah itu hasil pembahasan. Hasil pembahasan otomatis kan urut kan, mulai dari awal itu apa, ya kan? Awal Anda kalau pilihannya bisa ditabelkan, bisa di informasi itu kan bisa berupa tabel, kemudian bisa berupa grafik kan ya. Misalnya selain juga perhitungan misalnya. Perhitungan mungkin tidak usah detail langsung, kalau yang mau detail ya apa saja, cuman kan di atas kan sudah disebutkan. Seperti ini ada uji konsistensi dan sebagainya. Ya. Jadi data mungkin diambil, ya kan, seperti apa, ya kan. Ya, terus ini baru ke arah perhitungan-perhitungan, ada gambarnya, ya kan. Ya. Sampai terakhir di kesimpulan. Jadi paling tidak ada 4, ya. Jadi ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Terus terakhir referensi. Kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Di tugas ini Anda buat 6 halaman ya, maksimum 8 halaman. Ya. Nanti Anda cek, ini biasanya fontnya kecil kan, cuma 10 ini fontnya. Ya. Times New Roman 10 kayaknya. Ya. Ini mungkin untuk tugas kalian, nanti Anda coba buka ini ya. Kita samakan aja formatnya. Ini JOS HTTP, ya kan? JOS MRK Polinema. Di sini nanti ada template, ya. Template itu ketentuannya apa gitu, diikuti itu aja, ya kan? Ini latihan supaya nanti ketika Anda buat jurnal sudah tidak kagok lagi kan. Ya. Jadi alur dari penyusunan itu menjadi penilaian nanti. Jadi secara runut enggak dan sebagainya. Mungkin menjadi penilaian dalam. Ya. Oke. Kemudian nanti di tugas ini selain jurnal ini, Anda membuat PPT-nya ya, PPT presentasi. Ya, presentasi ibaratnya Anda mau ujian skripsi, ya. Anda harus presentasi, ya. PPT-nya seperti apa? Tidak usah banyak, ya kan? PPT-nya juga maksimum 10 slide, ya, 10 slide. Maksimum 10 slide. Ya. Nanti yang akan presentasi diacak. Ya, kita acak. Nanti ujiannya mungkin sampling aja untuk yang presentasi. Tapi saya menilai dari berkas jurnal, ya kan, sama berkas PPT-nya itu. Jadi itu menjadi tugas ke-6. Tugas ke-6 adalah jurnal sama PPT, presentasi. Ya.
ini latihan kan semester depan Anda sudah harus baik kan, ya kan? Apapun judulnya, apapun yang Anda bahas, itu paling tidak jauh beda persiapannya seperti ini. Ya. Jadi kalau di kelas lain mungkin tidak se-strike ini kan ya. Mungkin Anda yang punya teman dari kelas lain, ada yang tidak se-strike saya ya tidak apa-apa ya kan. Ya. Tapi saya punya keinginan bahwa Anda sudah menggambarkan bahwa ya kalau Anda mengerjakan skripsi ya seperti ini kan. Mungkin belum ditambah dengan Anda cari data, ya kan, datanya masih kurang, wirawiri ke sana, ya kan, itu juga satu problematika kan yang tersendiri kan. Mungkin sudah nunggu lama di dinas, kemudian ternyata dijanjikan, ya. Itu kan berarti kan Anda harus memanage kan, ya, memanage. Jadi kalau misalnya menunggu data, yang kenapa tidak membuat katakanlah dasar teori dulu yang Anda buat, itu jangan sampai Anda berhenti kan ya. Kalau memang ya, Anda cari rumus-rumus, Anda cari referensi peraturan-peraturan yang terkait dengan itu kan. Jadi data yang masih nunggu mungkin tidak masalah ya. Tapi Anda hal-hal yang tidak tergantung data, dasar teori, jurnal ini sudah Anda masukkan kan. Misalnya datanya masih kurang ya tidak apa-apa ya. Tapi beberapa format di Excel misalnya Anda sudah buat dengan tinggal. Jadi kalau Anda misalnya mengambil air bersih yang sama ya formatnya kan sudah ada kan, cara menghitung debit andalan, cara menghitung pertumbuhan penduduk, memilihnya dan sebagainya. Tapi kalau yang lainnya ya nanti paling tidak hampir sama lah cara menyajikannya seperti itu. Jadi sekali lagi Excel itu hanya membantu kalian, tidak bisa ditampilkan begitu aja kan. Harus ditampilkan dalam bentuk narasi, dalam bentuk redaksi kalimat seperti ini. Ya. Itu ya mungkin untuk tugas terakhir ya, tugas terakhir. Ya. Nanti presentasi kita pilih ya. Kita pilih, kita acak. Jadi semuanya sudah menyiapkan. Semuanya sudah menyiapkan. Misalnya ya seperti kemarin mungkin saya acak aja ambil. Ya. Saya nanti pakai kopiokan. Saya kopiok yang keluar misalnya Haikal. Berarti kan Haikal yang akan presentasi. Yang MRK 1 misalnya. Saya kopiok lagi ternyata yang harus presentasi MRK 3 Aida ya. Ya, sudah berarti Aida harus presentasi di hadapan yang lain. Ya, itu karena kemarin kan juga kita ujiannya online seperti ini kan. Ya, hampir sama lah. Ya. Cuma yang sekarang mungkin disaksikan teman-teman kalian kan presentasinya. Tapi kalau nanti ujian ya hanya penguji aja kan. Ya. Itu ya yang untuk tugas berikutnya, ya kan. Untuk air kotor saya pikir Anda bisa cari sendiri ya bahannya kan. Karena air kotor kan ada termasuk di drainase kan ya. Drainase kan juga ada air kotor kan. Saya pikir pengolahannya banyak itu di internet, Anda bisa nyari bahannya ya kan, untuk kalau ada pengolahan di rekayasa lingkungan juga sudah dibahas juga. Ya. Oke. Itu ada pertanyaan lain yang mungkin Anda mau sampaikan? Pak, untuk yang tugas 5 revisiannya dikumpulkan kapan, Pak? Ya intinya nanti pada saatnya ya kan, Anda menyusun jurnal itu sudah siap ya kan, sudah siap. Kemudian artinya pada saat terakhir ya, ini kan kurang 2 minggu ya, kurang 2 minggu kan.
Jadi minggu depan lah kan. Minggu depan itu Anda sudah kumpulkan sekaligus jurnal sama PPT-nya. Ya. Jadi untuk tugas 5 itu samalah waktunya. Bisa diperpanjang sampai minggu depan, hari Rabu minggu depan. Tapi tugas 6-nya juga harus sudah dibuat ya. Tugas 6-nya. Sehingga nanti hari Kamis kita punya 2 Kamis kan berarti ya. Saya masih menggunakan 2 Kamis tanggal 10 sama 17 itu nanti presentasi. Ya, kita bagi nanti dari 3 kelas ini. Ya. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini karena beberapa materi mungkin sifatnya saya buat mandiri, Anda mencari sendiri untuk air bersih, untuk bangunan ya kan. Di situ kan ada, saya lihat ada skemanya itu ada jembatan pipa dan sebagainya kan. Kalau misalnya Anda mau masukkan ke jurnal juga enggak apa-apa ya kan. Nah, cuman jembatan pipa kalau hanya menunjukkan contohnya sih enggak apa-apa kan. Contoh jembatan pipanya. Tapi yang penting justru biasanya reservoir itu ya. Reservoir itu nanti Anda buat juga ya di jurnal itu dipilih salah satu ya. Itu ada 2 kan ya. Ada 2 metode kan ya. Itu dipilih salah satu aja yang masuk ke jurnal. Apakah menggunakan PU atau menggunakan keseimbangan flow, keseimbangan aliran. Silakan dipilih. Untuk kemudian dibuatkan grafiknya. Grafik itu grafik ini apa itu? Antara pompa ya kan? Debit suplai dan demand-nya. Debit suplai dan demand-nya seperti apa? Ya, supaya tahu gitu loh. Pompanya itu bekerja di jam ini ya kan? Kemudian suplainya kan sesuai dengan kalau di tabel itu kan ada demand, ada suplai kan. Pompanya bekerja di dua waktu kan, pagi sama siang misalnya. Dan kemudian suplainya demand-nya kan setelah dikalikan dengan apa? Dengan faktor ya kan? Load faktor itu kan ya. Kalau di metode PU ya. Bisa Anda buat seperti itu ya grafiknya. Yang metode juga bisa dibuat. Dipilih yang paling memungkinkan. Artinya maksimum 8 halaman itu Anda bisa mengatur di situ ya. Kemudian bisa juga Anda tambahi dengan pemasangan truss block-nya ya kan. Tipe truss block yang digunakan untuk apa, di mana penempatannya. Di skema kan bisa dimasukkan ya. Skema itu dimasukkan ya kan. Skema harus dimasukkan karena supaya jelas. Oke. Jadi selengkap mungkin, sesingkat mungkin ya. Itu yang jurnal itu situ. Singkat, padat, tapi lengkap ya. Jadi memang yang penting-penting yang mau dimasukkan di situ ya kan. Jadi kalau perhitungan terlalu panjang mungkin diambil samplingnya aja, cara ngitungnya ya. Seperti perhitungan menggunakan misalnya apa itu yang tabel-tabel ya. Nah, itu kan mungkin bisa kalau misalnya Anda menggunakan Excel misalnya kan, itu kan mencari R itu kan bisa menggunakan Excel ya kan. Berdasarkan hasil Excel misalnya kan standar deviasi sekian ya kan. Berdasarkan Excel nilai korelasinya sekian kan juga bisa ya kan. Artinya bebas Anda memasukkannya ya. Artinya kalau
kalau memang ada fasilitas di Excel yang bisa hasilnya sama, ya disampaikan aja, enggak apa-apa. Tidak harus menghitung manual buat tabel-tabel itu. Tabel-tabel itu kan hanya supaya tahu dari sini loh caranya. Tapi ternyata di Excel disediakan, ya bisa dimasukkan aja dari Excel sekian. Kan menghitung rata-rata kan cukup dari Excel kan, ya. Ya. Oke. Itu ya, jadi itu terkait dengan jurnal. Yang di PPT juga sama nanti. Sama dengan jurnal ini kan. Cuman kan bentuknya PowerPoint. Berarti kan poin yang mau ditonjolkan. Namanya PowerPoint. Poin-poin yang mau ditonjolkan itu apa. Ya. Itu ya mungkin penting kan sebenarnya kan namanya PowerPoint. Ketika ditanya Anda bisa nanti kan dalam presentasi itu kan hanya menampilkan ringkasannya seperti ini loh tulisan saya kan. Nanti kemudian berikutnya kan ada tanya jawab kan ketika ditanya tentang gimana cara menghitung standar deviasi. Itu Anda harus tahu kan ya. Dengan rumus itu kan. Dari Excel ya. Dari Excel itu kan mempermudah, tapi kan Anda harus tahu bagaimana caranya ya. Kalau Anda menjelaskan tidak dengan Excel itu menggunakan rumus ini kan. Singkat saja mungkin bisa digunakan tabel-tabel ini kan. Seperti itu. Itu ya, jadi itu gambaran tentang artinya tugas ke-6 ya kan. Dan persiapan untuk Anda menyusun skripsi. Sudah punya judul belum? Dari kalian ini sudah memilih judulnya apa gitu? Belum, Mbak. Oke, kurang sudah di depan pintu ini. Skripsi ini tinggal ya sudah semester depan, mestinya Anda sekarang ini sudah harus memilih kan ya. Jadi jangan sampai nanti Anda kebagian topik yang tidak Anda sukai. Ya. Jangan sampai ya. Nanti ya sebenarnya enggak masalah sih, cuman kan kalau enggak disukai kadang-kadang kan untuk beradaptasi menyukai itu kan agak lama kan ya. Kalau sudah suka sejak awal itu kan bisa semangat kan. Ya. Kalau Anda dikenalkan dengan orang yang enggak suka itu kan lama penyesuaiannya. Supaya suka itu gimana kan ya. Itu ya mungkin untuk materi hari ini. Oke. Kebetulan di MRK itu ada 3 pengajar ya. Nanti ini saya share materinya. Termasuk. Kalau jurnalnya Anda bisa buka sendiri ya di JOS itu kan ya. JOS MRK ya kan. Kamu Anda lihat seperti apa sih contohnya kan. Oke, ini coba ini polling aja kan ya. Polling coba tulis chat di situ, ya kan? Minatnya Anda di mana? Ada keairan dari 3 kelas ini atau dari yang hadir ini. Keairan, kemudian manajemen, geotek, transportasi, terus struktur. Ada 5 kan, 5 bidang kan yang harus Anda pilih kan ya. Coba Anda chat, pilihnya di mana? Nanti supaya ini paling tidak kita punya gambaran. Ya. Karena masing-masing punya kuota ya, punya kuota. Struktur pun punya kuota, tapi kadang-kadang struktur itu kuotanya sering tidak terpenuhi gitu, ya. Yang cepat duluan itu biasanya MK, keairan, ya kan?
transport itu karena dosennya juga tidak banyak transport itu. Yang sering apa itu masih sisa atau kuotanya tidak penuh itu biasanya struktur. Sehingga nanti kalau Anda tidak ya kan masuk ya bisa dicemplungkan ke struktur ya kan, atau ke geotek ya kan. Nggak apa-apa kan ya. Nah ini kalau saya lihat ini yang paling banyak MK lumayan ya kan, MK. Di keairan masih banyak juga ya. Struktur murni cuma sedikit ya. Transport juga, geotek juga tidak banyak. Jadi artinya kalau seperti ini berarti kan Anda harus menyiapkan diri untuk tidak sesuai dengan pilihan, karena yang memilih keairan itu banyak ya. Memilih MK juga banyak. Ini kan baru kelas 3 kelas kan. Mereka itu kan ada berapa kelas? 7 ya, 7 kelas kan ya. Oke. Ini oke. Baiklah, mungkin waktu jadi nanti kalau misalnya ada diperlu, jadi kita minggu depan itu kita presentasi ya, presentasi 2 kali tuh, ya, dua kali pertemuan, 2 Kamis itu, ya kan. Kita presentasi sama ngecek dengan jurnalnya. Oke, itu aja mungkin karena materi kita tinggal materi-materi finishing aja ya kan, sehingga Anda selesaikan tugas yang sudah Anda buat ya kan. Kalau ada yang masih belum jelas mungkin bisa Anda tanyakan lewat WA ya. Oke. Itu aja. Ini jumlahnya harusnya berapa? Ini 61. Ya kan? Oke, tidak masalah. Saya di awal sudah mengatakan saya tidak melihat absen. Ya kan? Saya melihat keinginan Anda untuk belajar itu aja kan. Jadi kalau misalnya walaupun mungkin ada telat mengumpulkan itu masih saya anggap punya keinginan untuk belajar. Tapi kalau sudah tidak sama sekali ya gimana saya mau memilih nilai kan. Ya. Itu aja mungkin untuk hari ini. Selamat melanjutkan untuk tugas yang kelima belum selesai atau masih ada yang perlu direvisi, dan juga melanjutkan untuk tugas yang ke-6. Ada 2 tugas, PPT sama membuat jurnal dari tugas yang mulai tugas 1 sampai tugas ke-5 ya kan. Itu aja. Ada pertanyaan terakhir? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Belum, Pak. Ya, terima kasih atas kalian bisa berpartisipasi di kuliah ini. Mohon maaf kalau mungkin saya selalu memberi tugas setiap kali pertemuan ya kan. Tapi intinya saya itu sayang dengan kalian supaya nanti kalian tuh bisa lulus tepat waktu ya kan, sampai molor-molor itu kan.
Amin. Amin. Nah, salah satunya kan harus ibarat supaya Anda itu mantep itu kan harus dibekali kan. Bekalnya ya mungkin dengan tugas setiap minggu itu kan ya. Itu aja mungkin dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.